ya ke atas. Masa mau di atas seng? Nah? Oke. That's it. Tante Lala aman Jo? Ya, silakan diatur. Nah, boleh. Baku atur Jo. Laki bini kata dong dua ini. Ini Tante Lala jadi bininya Om Didi. Om Didi. Terus enak bicaranya tuh. Ya, laki bini dong dua kata. Jadi suami istri kok. Kebayang gak sih kan? Istri dengan istri kok kemarahin. Sudah terlebih dulu. Oke, kita panggilkan yang terakhir lah. Mongol Stretch. Mongol. Itu dia. Nah ini dia dari Gorontalo sudah ikut. Dari Gorontalo sudah ikut dan dia masih setia di sini. Berikan tepuk tangan buat Mongol Stretch. Ya. Sorry dia nih, udah bersama di atas ini. Kemudian yang saya akan panggil juga Umar Kecil. Ayo Umar Kecil silakan. Ini juga Uti ya, Uti dan Keke orang itu satu tar. Nah, itu dia. Siap. Dan saya panggil yang terhormat tentunya adalah eksekutif produser kita yang paling keren, Pak Hartono. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Hartono. Sudah, silakan. Baik, nanti saya akan memperkenalkan diri dulu walaupun sudah saya perkenalkan dari awal ya. Tentunya akan lebih enak. Saya akan kenal dari kiri sampai ke ujung kanan. Di sini adalah silakan. Ada. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Rupanya makan Domoni ya. Oke, ini kita di sini ceritanya jadi lalabe laki. Nggak salah ini lah kedua. Oh, boleh ya? Tapi nama Didi dan pastinya senang sekali boleh bergabung. Terima kasih juga ya tentunya buat produser. Terima kasih Pak sudah mempercayakan dan mengajak. Dan ini kali yang pertama, mungkin ada senior saya, ada Mongol yang sering tampil. Mungkin jadi mungkin kita ambil apa namanya? Ini kalian perdana ya di satu frame ya? Iya, baru kali ini dan selama ini cuma di dunia maya. Iya. Dan sekarang mau tampil layar lebar dan puji Tuhan, semoga Tuhan berkenan atas film ini dan jadi berkat buat orang semua. Terima kasih. Dan sekarang Lala. Silakan Lala, mari dulu laki ini dia. Siapa dapat pelamatan ini? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sekarang ini Tante Lala hadir pada malam ini yaitu kita akan briefing tentang yang mana Tante Lala akan menjadi istri yang paling durhaka yang penuh dengan jahanam. Didi roh. Coba kasih apa dulu Mbak dia? Pokoknya tiap hari Tante dia kasih makan rica terus loh, kan bukan main. Pokoknya dia mau ambil sama rica biji, Tante pun mau kasih makan tuh mah. Pokoknya awas. Pokoknya tes jantung juga mau dipakai dua ya. Kayak itu. Ya terima kasih untuk kru dari tim dari apa? Uti dan Keke. Ya sudah mau mengajak Tante juga untuk bergabung di film layar lebar ya. Siap. Oke, pokoknya tidak mau banyak-banyak tidak mau panjang lebar Tante Lala sekian dan saya sabar mau main-main Didi. Aduh. Silakan, ini Maria Kecil ya, ada Keke Kecil. Silakan perkenalkan diri. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Alana Victoria. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Hartono juga selaku eksekutif produser. Terima kasih banyak juga buat kalian semua. Saya di sini menjadi Maria Kecil, Keke Kecil. Terima kasih. Terima kasih, itu dia. Ya itu dia, itu Umar. Kalau itu Uti ya. Silakan perkenalkan diri. Namanya siapa? Silakan. Go. Ini dia Mongol. Dia selalu gugup dengan wartawan. Memang karakter Umar tuh memang pemalu. Beginilah gayanya. Silakan perkenalkan diri. Nah lo, dia stres. 1, 2, 3. Oke, tiup lilinnya. Kurang mau tunggu. Bagi, silakan. Ya. Perkenalkan juga. Kalau kamu mau bagaimana? Bersuara dingin. Alas bersuara dingin. Perkenalkan sudah, nggak apa-apa. Ya Tuhan, dia mau pakai ayat apa ini? Ya, jadi hela nafas, terakhir nafas, nyoba nafas ini. Ayo adek.
Namanya Christopher, langsung sebagai itu mic-nya. So gugup dia sebagai Umar. Cuma kita oke gitu tangan buat Christopher. Usianya 14 tahun. Kok ini komang suratusan film komang dia. Tuh tangan buat Komang. Bagus tanya 200 Berapa dan? ya nggak kasih. Oh nyangga. Siap. Komang, stres lah. Ya. Pertama kali diajak oleh Sandy Berapa itu 2 hari COVID itu 2020 kapan? 2020. Oh, Jadi Sandy menawarkan Mongol main di UTKK dan waktu itu kan sempat lost contact. Yes. Nggak ada info, karena ada pergantian executive producer. Terus pas dikasih tahu nanti executive producer Ko Hartono mau sempat siapa nih ini, ya kan? Tapi pas dikasih tahu, oh ini, oh ya udah oke. Dan saya di sini harusnya jadi Willem. Yes, film. Karena sebagai ajudannya Keke, cuman ternyata pas di lokasi tetap gunakan nama Mongol. Ya. Jadi ini adalah proyek film yang ke-40 yang udah Mongol bintangi. Jadi saya berterima kasih buat Jema Production sebagai PH yang membuat film ini, buat Ko Hartono juga yang sudah melibatkan Mongol di film ini. Jadi Mongol tetap ini adalah film Manado ketiga untuk selama berkarir, karena ya kita suka sekali kalau film tentang daerah. Kalau boleh lihat adalah film tentang Sanger, mungkin horor. Bagus kan horor-horor Songko gitu ya kan. Jadi syuting di Tamako begitu. Nyendak pulang-pulang habis itu. Nyata kali meninggal lebih kru orang Tamako Doti begitu. Jadi terima kasih. Ini adalah wilayah kedua setelah kami syuting di Gorontalo kurang lebih 15 hari. Yes. Dan di kota Manado di tepatnya nanti kita syuting wilayah Minut. Yes. Karena dia kekeknya kekek Minut. Yes. Syuting kurang lebih 3 hari. Ya. Dan Mongol sangat yakin bahwa proses syuting pasti tetap akan berjalan lancar. Amin. Jadi buat teman-teman, film UTKK ini adalah film daerah yang kita ingin mengangkat tentang keberagaman dan toleransi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Itu aja dulu, nanti habis ini kurang persembahan dari lagi. Terima kasih. Oke, ini dia. Saya harus silakan. Eksekutif produser saya ini adalah orang yang paling tangguh yang tetap setia di sini. Tepuk tangan buat Ko Hartono dong. Iya, silakan Ko Hartono. Selamat malam semuanya, shalom. Damai dia. Ya, pertama-tama puji Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya film ini bisa terlaksana atas dukungan banyak pihak, dan saya tertarik untuk bikin film ini. Ini film luar biasa, film sebuah pertemanan yang menjadi persahabatan karena suatu perbedaan golongan, perbedaan keyakinan dan semuanya akhirnya menjadi film persatuan untuk PKI. Nah, saya ucapkan juga terima kasih teman-teman yang saat ini tim kru Gorontalo yang lagi perjalanan. Lalu juga terima kasih kepada Didi Roa, Astelala, Keki Kecil, Umar dan Mongol yang sudah mendukung proses film ini. Ayo warga Manado dan sekitarnya Gorontalo, Minahasa, ikut dukung dan nonton film ini. Ini film luar biasa, film yang menunjukkan sebuah perbedaan yang bisa menjadi kesatuan. Saya terima kasih. Tepuk tangan. Perjalanan film ini tidak begitu. So bilang ini memang kalau ada pakai Tuhan tidak mau jadi ibadah. Benar kan kok? Betul. Kita dipertemukan ini karena kekuatan Tuhan semuanya. Oke, anyway, di depan saya sudah ada rekan-rekan wartawan. Jadi rekan-rekan wartawan silakan bebas mempertanyakan siapa saja. Dari manakah Anda? Silakan Anda bisa. Ini mudah-mudahan panjang sih ya. Mudah-mudahan panjang. Oke, rekan wartawan yang ingin bertanya langsung, ada executive producer, ada Mongol, ada siapapun. Silakan. Siapa yang bertanya? Siapa? Katanya mau pulang. Boleh, silakan. Oke. Bacanya mau makan Iya. kah, mau pulang kah? Silakan teman-teman. Dari mana?
Oke, terima kasih. Saya Trisno dari Detik.com. Detik.com. Izin mungkin Pak Produser bisa menjelaskan secara singkat kenapa diangkat kisah ini dan memilih harus syuting di Minahasa Utara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini film menceritakan dua orang, Budi Keke, dia dari Gorontalo, Keke dari Minahasa, yang menceritakan kebudayaan kedua daerah ini, pertemanan yang menjadikan mereka menjadi sahabat, dan film ini menunjukkan juga persatuan untuk bangsa Indonesia. Yang saya tertarik, dan karena film ini ada di dua daerah ini, tentunya 90% syutingnya ada di Gorontalo dan di Minahasa Utara. Terima kasih. Tadi ditanya kenapa milih Minahasa Utara katanya. Ya, karena Keke adalah orang Minahasa Utara, syutingnya di Minahasa Utara. Itu kira-kira begitu. Ada lagi rekan-rekan wartawan? Saya tahu nih mereka sistemnya nodong langsung biasanya. Silakan dari rekan kita nih, Valen. Terima kasih, selamat malam. Saya dari Valentino Lalu dari Manado Hits.com. Untuk pertanyaan, untuk tayang perdana di bioskop kapan? Terima kasih. Rencana kita kalau tanggal 20 Oktober, 28 Oktober bertepatan dengan Hari Nasionalnya Indonesia. Ya, terima kasih produser. Saya Fistel dari Tribun Manado. Ya, kira-kira di Minahasa Utara siapa saja yang akan terlibat? Ini dia, teman-teman Minahasa Utara, ada di Jawa, ada yang luar biasa, ada Keke kecil, dan tentu Pak Bupati. Yang terbaik adalah ada Momo, asli dari Minahasa Utara ya. Sangat. Sini kawan. Selamat malam Pak, saya Swingli dari Smart FM. Saya ingin tanya, ini segmentasi filmnya untuk konsumsi Indonesia secara luas atau hanya target marketnya cuma di Indonesia saja? Terus ada target lain nggak Pak? Misalnya ikut festival atau seperti yang merasa? Oke, sebenarnya kalau sisi cerita film ini kan memang lebih enak tanya langsung kepada penulis skenario. Cuman beliau masih ada di alur Amurang, belum sampai karena orang naik mobil dari Gorontalo. Tetapi kalau pemilihannya kan Keke ini memang identik dengan Minahasa, dulu kan masih induk. Tapi setelah menjadi beberapa kabupaten, otomatis terpilihlah Minahasa Utara, dan kita akan syuting di wilayah Likupang dan beberapa daerah yang ada di Minut. Nanti juga akan melibatkan Pak Bupati Minahasa Utara untuk ikut terlibat dalam syuting. Kalau tentang market pihak, apakah dia akan scoop di Indonesia Timur only? Karena mohon maaf buat teman-teman wartawan, film ini menggunakan bahasa daerah, tapi nanti ada teksnya DP di bawah. Tetapi Gorontalo pakai bahasa Gorontalo, pakai bahasa Indonesia, bahkan pakai dialek Gorontalo. Keke juga pakai bahasa Manado. Kita sebagai KKP ajudan juga pakai bahasa Manado. Jadi tidak menggunakan bahasa Jakarta, bahasa Indonesia, dan tapi justru ini kita mau kesannya tuh DP muatan lokal. Nah, proses untuk kapan tayangnya dari pihak PH memang pinginnya di 28 Oktober karena bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kebangkitan Kaum Muda. Nah, tapi kan balik lagi teman-teman, so tahu toh penentu tayangnya bukan di pihak produser, tapi di pihak bioskop. Tapi orang tetap pinginnya adalah di tanggal tersebut. Jadi tim-tim yang lain yang jadi Keke besar, yang jadi Umar besar, orang juga masih dalam perjalanan. Terima kasih. Yes. Ada lagi mungkin rekan-rekan wartawan? Ya, Grace Wakari. Ini nih. Ya, selamat malam Pak. Malam. Kita Grace. Love you guys. Ada mau 3 pertanyaan Pak. Saya dengar tadi bahwa Bapak eksekutif produser bukan asli orang Manado kan? Jadi saya ingin bertanya, apa yang latar belakang Bapak untuk memilih
berkecimpung di film yang segmennya daerah, apalagi daerah Gorontalo dan Manado. Baru yang kedua, budget untuk film ini secara umum berapa Pak? Baru yang ketiga, untuk Tante Lala dan Bibi, orang sudah tahu semua atau dua sosialita TikTok dan lain-lain. Endorse tuh mahal sekali. Apa mencukupi pembayaran untuk film ini ya? Baru untuk orang penoni dan orang penyong kecil dah. Ada perasaan seperti apa soh? Karena ini kan film pertama kan buat berdua. Kalau Monggol tak sudah bertanya. DP kualitas soh melebihi pendeta dan lain-lain. Terima kasih banyak. Silakan. Yang pertama adalah mungkin di dulu. Silakan. Di. Oke, mana datanya apa tadi sayang? Honor. Yang pastinya karena ini perdana, jadi ada harga promo. Orang kasih harga sosial. Jadi karena ini film Manado, kita senang sekali terlibat di film Manado yang mengangkat orang Sulawesi Utara. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Pak Hartono. Ini luar biasa loh. Kita tahu memang ini film ini so lama. Dari Sandi juga dan Pak Billy yang katanya akan ada film dan ajak, kemudian terbentur ya biasalah di dana. Tapi teman-teman, puji Tuhan kalau memang film ini boleh ditayang, berarti Tuhan berkehendak mau jadi atas film ini, dan Tuhan utus Bapak Hartono Katu supaya boleh bang, dan kita juga pas ditawarkan kita bilang ya orang ini kasih yang masih pemain cecelepon, pemain lepon, jadi orang iyo jo, orang bantu, orang fully support untuk film ini. Semoga film ini boleh jadi berkat yang pastinya, dan film ini boleh diterima oleh masyarakat Indonesia dan juga Sulawesi Utara serta Kota Manado. Dan demikian Grace, mudah-mudahan dengan puas dengan jawaban, anaknya pastiu, orang tetap support, baku-baku bantu, orang sesama orang Manado, dan senang sekali boleh terlibat di film ini karena kita yakin ada begitu banyak sekali daerah atau destinasi wisata yang ada di Manado ini pasti ikut terpromo di film Uti dan Keke ini dia. Memang pandemi ini sangat memukul sekali torang sektor pariwisata dan juga torang SDM banyak yang di PHK. Jadi kalau ada film ini berarti Kota Manado diberkati. Terima kasih. Ini dia. Sudah. Tadi pertanyaan apa tadi? Iya, tadi kan dari Mbak Grace ya. Ya, Mbak Grace kan tanya, apalagi biaya endorse-nya gitu ya. Jujur kalau untuk endorse-nya Tante Ella kan pasti tahu. Tante Ella sering upload, kalau ada endorse itu sering upload story apa. Itu bisa 10 sampai 15 juta ya. Iya, karena itu memang Tante live-nya real itu. TikTok, akun Instagram, TikTok dan Facebook. Makanya 10 sampai 15 juta. Nah, karena memang dari pihak dari tim film ini datang ke rumah Tante Ella, katanya Tante harus gini. Oh ya udah, itu enggak langsung sama Tante Ella. Tante Ella juga ada yang pegang loh dari Jakarta kan, manajemen endorse. Nah, jadi langsung saja sama Pak Martin. Ya alhamdulillah dari Pak Martin sudah membicarakan langsung, itu enggak sesuai dengan langsung sama Tante Ella, enggak. Itu langsung sama manajemennya Tante Ella. Iya, pokoknya cuma sampai situ ya tadi. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan buat Tante Ella dong. Nah ini dua ini anak kecil. Ayo gimana pengalaman pertama kali itu dari Kak G? Silakan. Lana. Pertama-tama benar-benar bersyukur kepada Tuhan, dan terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan. Benar-benar berterima kasih dan gak nyangka pertama bisa syuting dan terpilih menjadi keke kecil di Uti dan Keke, dan cuman itu dari saya. Pokoknya Lana benar-benar bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih juga karena sudah diberikan kesempatan, dan terima kasih semua. Tunggu pertanyaannya. Waktu Lana syuting dengan Kak Mongol, bagaimana? Coba tanya dulu. Bagaimana perasaannya Lana waktu itu? Senang karena Kak Mongol bimbing Lana toh. Oh. Belajar Lana. Jadi kita bakal aku masuk pas sudah latihan dengan syuting. Oke, jadi cinta banget sama itu. Ya. Saya cinta dong, tanda cinta dong sama Kak Mongol. Oke, jadi itu pengalaman ya di Gorontalo sampai hitam begini kan? Iya, silakan. Kalau yang jadi Umar bagaimana pengalaman syuting di Gorontalo? Ya di situ di.
Balai Bahasa Manado aja, Senang, Gorontalo kemana aja. Kalau honor mama langsung kasih atau nyanda? Langsung kata beli main Mobile Legends dulu kasih syuting. Kau Hartono. Kenapa pilih film ini ya? Film ini yang tadi awal saya ceritakan, ini film kebudayaan, ada film persatuan, ada film toleransi yang buat saya tertarik. Kenapa? Ini juga menunjukkan kalau bangsa Indonesia bisa bersatu, mungkin lewat film seperti ini, dari dua pertemanan anak kecil menjadi sahabat, ada beda keyakinan, mereka bisa bersatu, ini luar biasa. Kalau cerita panjang nanti nggak nonton, ayo nonton film ini menjadi film luar biasa buat Gorontalo dan Minahasa. Untuk budget rahasia Bu. Untuk budget rahasia. Oke, kok ini orang luar kan ya? Ibaratnya bukan orang Torang. Why? Saya kawannya banyak di Manado dan Gorontalo. Itu dia. Itu jawabannya, Ge. Aman ya? Siap. Rekan wartawan ada lagi mungkin? Oh, Cici dari Bintang Manado. Ya, tapi juga sekedar informasi untuk bisa mengundang Tante Lala main di film ini, pastikan budget nah mungkin kecil toh. Dia 1 jam live aja so 15 juta sayang. Nah ini dia syuting 1 hari. Dia hitungan per jam. Jadi kalau dia syuting 4 jam berarti kali 15 juta. Ya, itu baru Tante Lala. Lu Mongol. Stand up komedi termahal gitu. 15 menit keluar dari Jakarta 175 juta, paling rendah 60 itu per menit ya, kali coba berapa itu, pokoknya DP ujung-ujung pembayarannya tetap Tuhan Yesus memberkati. Yang penting jumlah berapa hanya Tuhan dan produser yang tahu, soalnya dorang yang urus. Tapi kalau dari sisi kita sebagai pemain salah satu yang senior bermain di film ini, karena ada Bang Geri Iskak juga main, ada juga Renzi Milano juga main, Tengku Wijaya juga ada, terus ada Adin. Adin ini ketemu Mongol, orang dulu sama-sama sinetron kecil-kecil jadi manten. Jadi otomatis chemistry sudah terbentuk. Kalau ditanya suka dukanya, Gorontalo panas. Iya, DP matahari kan tuh iya, yang beda lupa anak matahari di sana kan. Kau DP stres mau belanja DP mall cuma 1. Jadi kalau dibilang bahagia, tapi setengah ada buffet tuh, karena mau makannya ada yang nyak pidis. Karena kita pas ke dapur tadi lihat tuh tante ada sementara tumbuh rica 2 kilo, tomat 1. Jadi kasihan udah bilang gak begini tuh pantak gara-gara pidis. Enak dari sisi kita sebagai pemain. Kita ini film ketiga tentang daerah, keempat, karena pertama Mursala tentang Medan, tentang Batak, di situ kita jadi orang Batak. Manado kan dulu ada Tommy and Jerry, terus ada Free Wifi, dan ini yang ketiga. Kita bahagia sekali. Soal yang lain-lain aman terkendali. Silakan sambil lagi, ada yang mau tanya sebelum Tuhan panggil? Ya silakan. Nah, Kak Mongol, pertanyaan ke Kak Mongol yang pertama, ini kan produksi film ke-40, hampir 90% mungkin kalau tidak salah, mohon dikoreksi, Kak Mongol jadi bencong di film. Apakah di film ini seperti itu juga? Atau ada perubahan? Itu pertanyaan pertama. Apakah di film ini Kak Mongol jadi laki-laki sekali kayak atau bagaimana? Itu yang pertama. Kalau adik dua kan saya tanya Kak tadi. Nah ini saat publik di Manado tahu kalau Kak Didi dan Tante Lala mau bermain film, luar biasa tuh komentar di Facebook, TikTok, Instagram. Karena pasti orang lagi happening-happeningnya di Manado, Kak Didi dengan julukan wali kota netizen. Dan Tante Lala yang semua orang walaupun tak tahu bahasa Manado tapi suka lihat Tante Lala berfoto. Nah itu kenyataannya memang. Nah saat kemudian dipasangkan jadi suami istri, orang, oh Tuhan dong mau bikin apa di film ini? Apakah cerita di film ini akan menyesuaikan dengan karakter Kak Didi dan Tante Lala seperti yang publik ketahui, atau ada skenario tersendiri yang dibuat untuk keduanya? Pertanyaan pertama ke Kak Mongol. Oke, kalau
film ini berarti film ke-8 kita jadi laki-laki. Jadi di film ini kita jadi laki-laki karena kita kan tentara tuh, jadi Tentara dia. ini adalah salah satu film yang Mongol tidak balawa, justru yang lebih balawa nanti ke Didi Deng Tante Lala. Jadi kita di sini agak serius. Pokoknya bagaimana nanti tinggal Pak Uni di PHC loh. Karena nanti juga kita akan melakukan preskon di saat kita Gala dinner. bukan gala dinner tapi tentang poster film. Oke. Jadi kita akan melakukan preskon tentang posternya, baru nanti akan ada sesi nonton bersama dengan teman-teman media. Siap. Jadi di film ini karakter Mongol jadi Mongol sesungguhnya yang enggak babanci lagi gitu kasihan. Di film ini kasihan kita lumayan disobahin, pada minum obat 3 kali sehari. Jadi Umar tertawa. Jadi beda. Pokoknya kita karakternya dari Mongol yang sebenarnya. Silakan Didi dan Tante Lala. Jadi teringat Mongol dengan Mada Kecil itu berkemara terus dulu itu. Sunat Prabawa Damai. Silakan. Ini dia pertanyaan dari Cici. Iya, kalau dari Tante Lala kan pertanyaan dari Cici yang mana gimana itu sesuai dengan karakternya masing-masing ya. Ya karena memang Tante Lala juga kan baru belum lama ini 2 kali viral juga kan. Yang pertama kan ngajarin anak Pancasila. Ya kan judulnya juga kan pasti marah-marah. Nah pasti sesuai dengan karakternya Tante Lala. Nah ini kan ceritanya Tante Lala tetap jadi istri ya, istri durhaka maksudnya. Dan dia jadi suami jahanamnya Tante Lala. Nah pokoknya di sini orang mau baku veto terus pokoknya. Tapi ujung-ujungnya tetap orang baku saya. Seperti itu. Oke silakan Didi. Pemulia juga Pastinya kalau orang lihat pertama kali memang kalau viral karena nih mulu nih dia. Yang pasti orang lain menantikan itu orang pe ciri khas dan orang pe karakter, dan masing-masing kan orang beda-beda. Semua punya keunikan dan karakternya masing-masing. Jadi bermain sesuai dengan itu, dan kalau memang dituntut untuk perannya sesuai peran yang ada di cerita Uti dan Keke ini, ya mau tidak mau harus profesional. Sama dengan malam ini datang walaupun ini ada gelang di rumah sakit, dokter sudah datang dengan dokter karena ini bentuk dari tanggung jawab, kita harus profesional. Kita abaikan dulu dokter berkedatangan, jam marah mana-mana jumpa dokter. Tuhan punya kok nyawa dan semua, jadi yang penting tanggung jawab untuk film ini bisa sukses. Dan pastinya ada juga netizen yang komen begini waktu kita video itu yang kita share, orang bilang jangan lupa ya bikin konten dengan Lala karena dengan Tante Lala supaya orang seru mau bangun nih, berarti terus mau baku veto. Jangan lupa baku ambil karena itu orang yang tunggu-tunggu. Demikian Cici, sudah puaskah Anda? Bukan cuma PNN tahu bikin puas, orang dia tahu bikin puas bangun. Siap. Ada lagi rekan-rekan wartawan mungkin? Cukup kan? Cukup. Baik, dengan tidak merasa hormat mungkin kita sudah sampai. Mungkin kita akan ada foto session bersama dulu. Gimana? Oh iya, ada kaos. Mau ngasih pertanyaan per pengunjung, ada kaos dan tanda tangan nanti semuanya di sini. Kaos. Didi aja. Silakan, boleh bikin pertanyaan. Asal jangan kasih matematika. 40. 40. Tante Lala ke kaki. Kaki kagak ada ini. Mana lu kuliah? Oh, gitu. Iya, mana? Aduh. Berjalan-jalan buat. Tunggu. Tante Lala 38. Jangan dijawab ya. Nomor berapa? Kawan. So, kira-kira boleh 40 deh. 38. Oke. Sudah? Oke, lah nomor berapa? 38. 38. Yes. 100 ini. Tunggu. 100 ini dalam bentuk doa ya, bukan doi. Kaos mana kaos? 100.000. Dapat kaos. Tanda tangan langsung dengan Kak Mongol dan semuanya. Silakan. Ya, silakan cuma 1 kaos kasihan. Kak Mongol ada mau hadiah Kak Mongol? Ada mau kasih hadiah nih? Nanti juga Desember. Hampir ya sudah. Nanti kasih tanda tangan dulu buat ini. Silakan di atas dapat langsung hadiahnya. Tanda tangan. Semua tanda tangan pemain. Ya. Habis itu tanda kaki. Yes. Nah, orang yang tahu tanda tangan kaos itu adalah tanda tangan paling susah dari semua yang tanda tangan. Betul. Banyak orang di Jakarta menunggu tanda tangan ini. Tidak ada yang mau tanda
tanda tangan di kaos, cuman ada di Manado. Mau tanda tangan bagaimana di kaos? Ini pakai spidol paten. Iya. Jadi kalau dia mau ujang atau apa, boleh. Bye. Yes. Itu eksekutif produser Pak Hartono dari Mongol yang berperan sebagai Mongol. Ini dia jadi pengawalnya Keke. Dorang dua ini kecil ini kalau mau lihat kita dari syuting lucu sekali dulu. Baku ambil terus. Ya. Harusnya tadi Bupati Minahasa Utara datang, tapi kebetulan masih ada acara satu lagi. Kita akan sowan besok menuju ke Pak Bupati sebelum kita akan melaksanakan syuting. Yes, itu dia. Silakan. Ini adalah Kristo yang dengan satu kata diem, kok bisa ya gitu. Ya. Yes. Kemudian ada Lana Victoria, pemeran Keke kecil, pemeran utama ya, pemeran utama Keke kecil. Silakan. Sudah. Lu bikin tanda tangan atau bikin tulisan sih deh, lama bener. Terus Nantalala, kaki dia kasih nomor rekening. Tahu jadi dia. Endorse juga, endorse lagi gini. Sudah selesai. Miss Endorse. Nantalala akan kasih uang berbentuk doa. Napa dia? Pidi roa. Doi bensin, doi oto kata. Satu kali. Thank you. Tepuk tangan dong buat rekan-rekan artis kita. Dan tentunya nih beruntung banget. Namanya siapa tadi namanya? Namanya siapa? Han. Pakai langsung Han. Thank you banget. Inilah sahabat kita yang beruntung, Han. Ya, jangan lupa bawa nih Han ya. Jangan cuma bawa utang itu film itu dia. Sekurang bawa ini bangun bawa bikin paling cewek itu dulu. Oke, teman-teman tentang buat Han. Thank you. Baik, rekan-rekan kita berikan kesempatan untuk foto bersama dulu. Silakan berdiri buat rekan artis dan juga eksekutif produser dan juga semua artis pendukung. Sayang wanita semua belum bisa kesini dan kawan-kawan pencahayaannya kurang. Ya coba deh gimana cara cahaya bisa dapat nih. Makanya gua ada ini. Tunggu sebentar. Ya pencahayaannya kurang. Boleh suruh begini terus. Baik. Lampu-lampu di itu. Mungkin orang turun di bawah, biar pencahayaannya nggak langsung ke situ. Iya, boleh. Harus di bawah. Iya, kalau di bawah nggak apa-apa karena dia. Nenek, mana wartawan? Duduk nenek. Memang kebetulan cahayanya agak udah terang. Nggak bisa. Ya, di bawah. Ya. Aduh, nih anak dulu belum kesana. Jualan, Mongol, video rektor, oh, ya boleh. Kok tidak ada karena eksekutif produser, that's it. Nah ini, Kak Mongol, ya silakan kawan ambil foto session. Nah, ya, oke. Satu, Mongol. 1, 2, 3. Senyum dan 1, 2, 3. Gaya bebas. Karena mau tutup gaya bebas. Gaya bebas. 1, 2, 3. Tunggu bentar. Mantap. 1, 2, LL. Iya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantap. Sorry, para pendukung Cinta dan kawan-kawan ya, sini semuanya. Ya, foto sama-sama Kak Mongol dan kawan-kawan. Mongol, sorry ada pendukung sini Cinta dan siapa tuh?
Siapa? Ya. Sini. Mari kita foto sama-sama ya. Mereka ini pendukung. Ya, silakan foto bersama yang ada kaos UTG ya. Ya, silakan. Sama besar. Ya. Foto sama-sama dulu. Ya, bisa langsung ke tribun. Dulu sini. Ya, oke. Ya, kok kita bersama-sama lagi. Boleh ditekan. Satu, dua, tiga. Satu, ayo sama-sama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam tukang dong. 1, 2, 3. 1, 2. Aman. Thank you. Terima kasih buat semuanya rekan-rekan yang pengen langsung direct langsung ada pertanyaan silakan bebas ya. Terima kasih buat untuk input. Thank you ya untuk hari ini kegilaan untuk dukungannya. Boleh kalian berfoto dengan Kak Mama boleh semuanya boleh ya. Silakan. Import itu kan ada jarak atas tuh. Kasumba ganti juga. Siapa yang Jadi musiknya kecil. Musik kecil. Warna. Mana ini Nehi ini Kang? Nehi. Sandi, Bang. Bang Sandi. Hah? Wawancara langsung dari kompetisi. Minta kau. Ya, betul. Di berapa orang dia? Tiga. Sudah. Kita besok konsultasi karena kan ditaruh di hotel tuh. 3 orang cuma? Yakin? Thank you Tante Lala. Upacara. Bukan mbak upacara, itu orang bawa wawancara. Astagfirullah. Boleh tuh tak? Bang Sandi somba ganti boleh. Tapi aku padong dua hilang. Sabar.